Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat dan salam bela negara. Kita lanjutkan perkuliahan berbasis video ini untuk mata kuliah audit sistem informasi. Yang akan kita bahas nanti di pertemuan ketiga ini adalah tentang sistem audit internal. Ya, baik. Jadi pertemuan ketiga ini akan kita bahas sistem pengendalian internal, di mana yang akan kita bahas di dalam sistem pengendalian internal ini antara lain seperti biasa, saya akan menyampaikan suatu ilustrasi, kemudian ada pendahuluan. Ini pendahuluan juga hanya sekilas karena nanti akan terlalu panjang, kalian akan bosan mendengarnya. Kemudian hakikat dari sistem pengendalian internal, tujuan dan manfaat dari pengendalian internal. Kemudian di dalam pengendalian internal ini ada yang disebut dengan ruang lingkup dari pengendalian secara umum. Kemudian jenis-jenis dari pengendalian umum, pengendalian pimpinan puncak, dan yang terakhir adalah fungsi dari auditor internal. Jadi dari sekian banyak materi itu saya tidak akan menjelaskan secara keseluruhan karena nanti kalian akan menjadi cepat bosan. Tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana kalian bisa memahami materi ini mudah-mudahan melalui satu ilustrasi, ya. Baik, apa yang ingin dicapai dalam materi pembelajaran ini? Jadi, setelah kalian mengikuti video pembelajaran ini, kalian memahami dan mampu menjelaskan sistem pengendalian internal di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Baik, ya, yang harus kalian pahami terkait dengan sistem pengendalian internal, kan gitu. Kalian harus sudah berani memutuskan dari sejak sekarang bahwa kalian sudah mau menjadi seorang auditor internal di dalam perusahaan. Jadi apa yang akan dilakukan ketika kalian sudah memutuskan menjadi seorang auditor? Jika iya, maka kalian akan menjadi bagian dari sistem pengendalian internal di dalam perusahaan. Ini ada suborganisasinya. Subunit organisasi di dalam perusahaan itu adalah satuan pengendali internal. Nah, yang menjadi pertanyaan ini adalah apa tugas dari sistem pengendalian internal ini? Maka kemudian perusahaan dan tim dari pengendali internal ini akan mencoba merumuskan tugas dan fungsinya serta lingkupnya. Jadi ini apa saja unsur-unsur yang dikendalikan oleh sistem pengendalian internal ini. Jadi tugas yang pertama adalah memantau dari lingkungan pengendalian. Apa yang akan dipantau? Yang pertama adalah tentunya penegakan integritas dan etika dari semua karyawannya. Kemudian ada mekanisme berbasis kompetensi. Kemudian kepemimpinan yang betul-betul harus bisa dilaksanakan secara kondusif, struktur organisasi yang betul-betul terurai sesuai dengan kebutuhan, adanya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, kemudian kebijakan pembinaan dari SDM yang sehat, peran auditor internal yang efektif, dan hubungan kerja yang baik. Ini adalah unsur yang dikendalikan untuk tugas yang pertama, yaitu harus bisa memantau lingkungan dari pengendalian itu. Kemudian yang kedua, seorang auditor itu juga harus memiliki kemampuan di dalam menilai risiko-risiko yang akan terjadi. Bagaimana caranya? Jadi seorang auditor itu harus bisa melakukan identifikasi risiko yang akan terjadi. Kemudian kalau sudah bisa melakukan identifikasi, maka kemudian dia harus bisa melakukan analisis, melakukan kajian, melakukan telaah. Ini adalah tugas yang kedua. Yang ketiga adalah kegiatan dari pengendalian itu sendiri. Apa yang jadi unsur pengendalinya? Yaitu adalah melakukan review kinerja dari perusahaan. Artinya harus betul-betul ditinjau
sampai sejauh mana performa perusahaan. Kemudian pembinaan SDM-nya, apakah sudah sesuai dengan kebijakan yang sudah ditetapkan. Kemudian lingkup yang berikutnya adalah pengendalian dari sistem informasi, ya. Kemudian pengendalian fisik secara asetnya, kemudian penetapan dan review indikator-indikator dan ukuran-ukuran kinerja itu juga harus dikendalikan. Kemudian pemisahan fungsi yang jelas, otorisasi transaksi dan kejadian penting, kemudian melakukan pencatatan secara akurat dan tepat waktu. Kemudian ada pembatasan akses terhadap sumber-sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Melakukan dokumentasi sistem pengendalian internal, itu adalah tugas yang ketiga, di mana unsur pengendaliannya yang tadi disebutkan. Yang keempat adalah tugasnya informasi dan komunikasi. Ini unsur yang dikendalikan antara lain harus betul-betul bisa melakukan sampai sejauh mana sarana komunikasi yang terdapat di dalam perusahaan atau organisasi. Bagaimana kapabilitas seorang manajemen sistem informasi, ini juga yang harus menjadi unsur pengendalian. Dan yang kelima adalah pemantauan dari pengendalian internal. Apa yang menjadi unsur yang dikendalikan? Yaitu adalah pemantauan harus berkelanjutan. Kemudian melakukan evaluasi yang terpisah dan tentunya harus ada tindak lanjutnya. Ini adalah tugas dari sistem pengendalian internal beserta unsur-unsur yang dikendalikannya. Baik, kita lihat bahwa sistem kendali di dalam perusahaan ini merupakan atau menjadi suatu sistem yang tujuannya adalah untuk mencegah, kemudian mendeteksi, dan atau memperbaiki situasi yang tidak teratur. Jadi seorang auditor internal itu harus benar-benar memiliki kemampuan, memiliki daya telaah ketika terjadi sesuatu yang tidak baik, itu harus segera dicegah, dideteksi, dan diperbaiki. Oleh karenanya, seorang auditor internal ini memiliki tugas untuk menetapkan apakah kontrol atau kendali ini sudah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan atau belum, ya. Nah, yang menjadi permasalahan adalah apa sih sebenarnya pengendalian internal ini? Jadi, sistem pengendalian internal ini dalam sistem informasi, karena kita terkait dengan materi atau mata kuliah audit sistem informasi, maka dikelompokkan dalam berbagai kategori, yaitu yang pertama adalah pencegahan, kemudian pendeteksian dan melakukan koreksi. Yang kedua, kebijakan dan keleluasaan. Yang ketiga adalah sukarela dan diwajibkan. Kendali secara manual atau secara otomatis. Yang kelima itu adalah kontrol perspektif manajemen dan perspektif teknis. Dan yang keenam adalah kendali umum dari aplikasi itu sendiri. Baik, tujuan dari pengendalian internal ini antara lain yaitu tujuannya tentunya meningkatkan pengamanan aset sistem informasi seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur atau sarana prasarana yang ada di dalam perusahaan. Kemudian meningkatkan integritas data, karena sekarang data ini menjadi sumber daya organisasi atau sumber daya perusahaan yang sangat strategis, sehingga nantinya akan menghasilkan informasi yang akurat, kemudian tepat waktu, relevan, dan tentunya harus lengkap. Dan yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem. Apa manfaatnya? Tentunya manfaatnya dari adanya pengendalian internal ini bisa mengidentifikasi, bisa mengenali risiko, sehingga proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan itu tidak terganggu. Ini adalah tujuan dari manfaat sistem pengendalian internal, ya. Baik. Ada di dalam bagian dari sistem pengendalian internal ini adalah sistem pengendalian umum.
Sistem pengendalian umum ini merupakan payungnya, merupakan suatu kebijakan umum dari pengendalian di dalam suatu perusahaan. Sehingga jika tidak dilakukan kebijakan ini, maka akan memiliki dampak yang negatif terhadap aplikasi atau sistem atau kegiatan komputerisasi di dalam suatu organisasi. Nah, pengendalian umum ini menyangkut seluruh kegiatan komputerisasi pada perusahaan. Dan pimpinan puncak tentunya menentukan struktur dari pengendalian dan pendelegasian wewenang kepada personal yang memiliki kapabilitas, memiliki kemampuan di dalam mengelola teknologi informasi. Ini yang menjadi pengendalian umumnya. Ya. Sedangkan sistem pengendalian umum ini adalah sistem pengendalian internal komputer yang berlaku secara umum yang melingkupi seluruh kegiatan komputerisasi di dalam suatu organisasi. Artinya, seluruh ketentuan, seluruh peraturan dalam pengendalian tersebut berlaku untuk semua kegiatan komputerisasi yang digunakan di dalam organisasi itu sendiri. Ya. Jadi ini yang harus betul-betul dipahami oleh kalian sebagai mahasiswa ketika sudah memutuskan menjadi seorang auditor. Apa saja lingkupnya? Lingkupnya adalah pengendalian manajemen puncak. Jadi para direksi, komisaris ini juga harus bisa dikendalikan oleh auditor internal. Ya. Kemudian pengendalian manajemen pengembangan sistem. Nah, ini artinya setiap manajemen pengembangan sistem itu tidak serta-merta melakukan dengan seenaknya tanpa melihat berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah pengendalian manajemen sumber data. Karena ini terkait dengan nantinya informasi-informasi yang untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang keempat adalah pengendalian manajemen operasi. Yang kelima, pengendalian manajemen keamanan. Dan yang keenam itu adalah manajemen jaminan kualitas. Jadi semuanya lingkup inilah yang harus dikendalikan oleh seorang auditor dari bagian pengendalian sistem internal. Ya. Baik, ya. Ini adalah fungsinya. Jadi kalian sebagai auditor nanti ketika sudah memutuskan harus memiliki kemampuan dalam mengevaluasi pengendalian terkait dengan aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi. Cakupannya adalah bagaimana seorang auditor ini melakukan analisis risiko, pengendalian atas berbagai aplikasi seperti misalkan e-business, e-commerce, dan lain sebagainya. Yang kedua, memberikan jaminan atau assurance terhadap proses-proses sistem yang sudah disepakati bersama. Kemudian yang ketiga, memberikan asersi. Artinya, ini adalah memberikan data yang benar, aktivitas ya, pengolahan data pihak ketiga dengan tujuan untuk memberikan asersi bagi pihak lain yang betul-betul memerlukan informasi. Ya. Kemudian yang keempat, pengujian penetrasi. Apa artinya? Ini adalah upaya mengakses sumber daya informasi untuk menemukan berbagai kelemahan dalam pengolahan datanya. Kelima adalah mencari kecurangan berbasis teknologi informasi, yaitu menginvestigasi, menyelidiki catatan-catatan komputer di dalam investigasi kecurangan. Nah, ini laporannya adalah terdiri dari hasil akhir, kemudian laporan hasil audit internal ini merupakan pertanggungjawaban hasil kerja kepada manajemen. Kemudian materi laporan ini ya terdiri atas laporan tertulis yang sudah ditandatangani dan harus dikeluarkan setelah pemeriksaan audit selesai. Kemudian auditor internal juga ini harus membahas kesimpulan dan rekomendasi pada tingkat manajemen. Ketiga, laporan ini juga harus objektif. Artinya apa? Jelas, ringkas, konstruktif, artinya membangun, dan tentunya tepat waktu. Laporan juga harus menyatakan tujuan, ruang lingkup yang diaudit, dan hasil auditnya. Serta yang kelima adalah laporan ini
mencakup rekomendasi atau saran untuk perbaikan lebih baik lagi. Ya. Tujuannya apa dari laporan audit ini? Ini adalah merupakan suatu kesimpulan dari hasil pemeriksaan, karena pada dasarnya mengaudit itu adalah memeriksa, menyajikan temuan dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukannya. Dan yang ketiga adalah sebagai dasar bagi para pimpinan di perusahaan jika terjadi atau terdapat penyimpangan di dalam sistem informasi yang digunakan. Nah, unsur-unsurnya dalam laporan ini harus betul-betul objektif, artinya tidak dibuat-buat, tidak subjektif, clear, jelas, lengkap, kemudian dan yang pasti ringkas, tidak berbelit-belit, tidak bertele-tele di dalam menyusun laporan audit itu sendiri, ya. Kemudian membangun atau konstruktif. Kemudian yang kelima itu adalah tepat waktu ketika menyusun laporan audit ini. Kita, ya. Itu pertemuan ketiga yang bisa disampaikan melalui video pembelajaran ini. Nanti secara rincinya itu juga akan saya posting atau saya simpan di Leads yang lebih rinci lagi dari materi ini. Dan mudah-mudahan semua kalimat yang saya susun itu betul-betul bisa atau mudah dipahami oleh kalian. Supaya apa? Ketika kalian sudah memutuskan menjadi seorang auditor, itu sudah lebih mudah dicernanya. Baik, itu pertemuan ketiga ini materinya mudah-mudahan bisa dicerna dengan baik, bisa dipahami dengan baik, dan tentunya bisa diimplementasikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, dan salam bela negara. Sukses selalu. Terima kasih. Berapa menit, Rip? 22? 17. Hah? 17. Oh, 17? Oh, baik. Biarinlah kalau 17. Yes, sir.